Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fatwa dengan NIM F551222023. Pada kesempatan kali ini akan membuat video tugas UTS mata kuliah Neurofuzi. Kita masuk pada soal nomor 1, yaitu jelaskan 3 sumber utama aturan Fuzzy dan berikan contoh bagaimana aturan tersebut dapat diperoleh dari masing-masing sumber. Nah, yang pertama dari aturan Fuzzy yaitu dari pengalaman pakar. Kemudian yang kedua yaitu dari data historis, yang ketiga dari simulasi komputer. Nah, yang pertama tentang pengalaman pakar. Pengalaman pakar yaitu sumber utama aturan Fuzzy yang paling umum digunakan. Nah, pakar yang sudah berpengalaman di bidang tersebut memiliki pengetahuan mendalam tentang hubungan antara variabel input dan output. Kemudian ditemukanlah aturan Fuzzy. Contohnya seperti sistem pengendalian suhu ruangan. Kemudian yang kedua dari data historis. Data historis yang relevan juga dapat menjadi sumber aturan Fuzzy dengan menganalisis data historis. Kita dapat menemukan pola-pola hubungan antara variabel input dan output. Contohnya pada sistem prediksi penjualan dengan menganalisis data penjualan historis. Kemudian yang ketiga yaitu dari simulasi komputer. Nah, simulasi komputer juga dapat digunakan untuk menghasilkan aturan Fuzzy, terutama untuk sistem yang kompleks atau sulit diamati secara langsung. Nah, contohnya pada kontrol robot. Dengan melakukan simulasi, kita dapat menguji berbagai skenario dan menghasilkan aturan Fuzzy. Nah, kemudian kita masuk pada soal nomor 2, yaitu Anda diberikan sebuah sistem pengendalian suhu dengan 2 input, suhu dan kelembapan, dan 1 output yaitu kecepatan kipas. Nah, buatlah 3 aturan Fuzzy if then untuk mengatur kecepatan kipas berdasarkan suhu dan kelembapan. Nah, di sini saya membuat 3 aturan. Yang aturan 1 yaitu jika suhu dingin dan kelembapan rendah, maka kecepatan kipas rendah. Kemudian aturan kedua, jika suhu hangat atau kelembapan tinggi, maka kecepatan kipas sedang. Kemudian aturan ketiga, jika suhu sangat panas dan kelembapan sangat tinggi, maka kecepatan kipas tinggi. Kemudian soal nomor 3, bagaimana pendekatan heuristik digunakan dalam proses pengambilan keputusan Fuzzy? Dengan contoh kasus di mana pendekatan heuristik lebih cocok dibandingkan pendekatan matematis secara formal. Nah, jawabannya pendekatan heuristik sendiri merupakan cara pemecahan masalah yang bergantung pada pengalaman, intuisi, atau aturan praktis, atau yang biasa kita lebih kenal dengan sistem pakar. Nah, contoh-contoh kasus pada pendekatan heuristik yaitu ini, seorang dokter yang harus memutuskan dosis obat untuk seorang pasien. Faktor-faktor yang diperlukan untuk mempertimbangkan sangat banyak, mulai dari usia pasien, jenis kelamin, berat badan, riwayat penyakit, hingga respon tubuh terhadap obat-obat sebelumnya. Nah, kemampuan dari dokter inilah yang kita sebut sebagai sistem pakar. Nah, adapun langkah-langkahnya, contoh kasusnya itu mulai melakukan pendekatan matematis formal, membutuhkan model yang sangat kompleks dengan banyak parameter. Model ini sulit untuk dikalibrasi dan validasi, terutama karena data medis seringkali tidak lengkap atau bervariasi. Makanya pendekatan heuristik itu sangat cocok. Kemudian pendekatan heuristik, dokter dapat menggunakan aturan-aturan empiris yang didapat dari pengalaman dan pengetahuan medis. Misalnya, jika pasien tua dan memiliki ginjal lemah, maka dosis obat harus dikurangi. Pendekatan ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi klinik yang unik. Nah, ini ada contohnya. Ada if usia sama dengan tua dan fungsi ginjal sama dengan lemah, then dosis rendah. Ada juga contoh yang selanjutnya yaitu terkait berat badan. If jika berat badan tinggi dan metabolisme cepat, dosis tinggi. Kemudian kita masuk pada soal nomor 4, yaitu soal ini membahas tentang fuzzy logic, sebuah cabang ilmu yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian. Nah, di dalam konteks ini, kita ingin mengetahui tingkat keanggotaan suatu nilai. Dalam hal ini,
suhu 30 derajat Celcius itu masuk pada himpunan yang berbeda-beda, mulai dari himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama, pada himpunan rendah kita diberikan rumus mu X sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah dalam kurung X per 20 pangkat 2. Kemudian diberikan juga rumus sedang, seperti pada digambar, kemudian diberikan juga rumus tinggi. Kemudian kita disuruh menentukan nilai fazifikasi pada setiap anggota. Bagaimana jika 30 derajat Celcius ini berada pada anggota yang rendah, sedang, dan tinggi? Nah, sini kita sudah menyediakan pada gambar-gambar berikut, yaitu ada dari fungsi keanggotaan rendah, bagaimana 30 derajat Celcius dimasukkan dalam rumus keanggotaan rendah, yaitu rumusnya mu rendah X sama dengan 1 per 1 ditambah dalam kurung X per 20 pangkat 2. Nah, kita masukkan 30 di dalam X mu rendah 30 sama dengan dalam perhitungan dan hasilnya 0,31. Begitu juga dengan fungsi keanggotaan sedang. Bagaimana jika suhu 30 derajat ini masuk dalam keanggotaan sedang? Nah, pada rumus berikut, mu sedang dalam kurung 30 sama dengan 1 min nilai mutlak 30 dikurang 30 per 20 sama dengan 1 min 0 per 20 sama dengan 1 kurang 0. Maka hasilnya 1,0. Kemudian untuk rumus mu tinggi itu apabila 30 derajat Celcius pada masuk ke anggotaan tinggi, pada rumus berikut sama dengan dalam kurung X per 40 dalam kurung pangkat 2 per 1 ditambah X per 40 pangkat 2. Ini merupakan rumus dari keanggotaan tinggi, maka 30 tadi kita masukkan pada X. Jadi, mu tinggi dalam kurung 30 sama dengan 30 per 40 pangkat 2 per 1 ditambah 30 per 40 pangkat 2, dan hasilnya 0,36. Kemudian kita masuk pada soal nomor 5. Apa perbedaan utama antara proses inferensi pada pendekatan Mamdani dan TSK? Kemudian berikan contohnya penerapan Mamdani dalam sistem pengendalian suhu ruangan. Nah, di sini ada tabel dari perbedaan utama antara Mamdani dan TSK. Nah, untuk di sini ada beberapa poin-poin, mulai dari konsekuensi, kemudian difusifikasi, kemudian kompleksitas, kemudian akurasi. Nah, untuk metode Mamdani sendiri, itu untuk konsekuensi dari setiap aturan pada metode Mamdani adalah himpunan fazi. Artinya, hasil keluaran dari setiap aturan juga dinyatakan dalam bentuk himpunan fazi, misalnya tinggi, rendah, dan sedang. Nah, sedangkan pada TSK, berbeda dengan Mamdani, konsekuensi dari pada metode TSK adalah fungsi matematika, biasanya berupa fungsi linear atau konstanta. Artinya, hasil keluaran dari setiap aturan adalah nilai numerik yang spesifik. Kemudian pada poin defusifikasi. Nah, Mamdani, karena hasil keluarannya adalah himpunan fazi, maka diperlukan proses defusifikasi untuk mengubah himpunan fazi tersebut menjadi nilai tegas atau crisp yang dapat dipahami oleh sistem. Metode defusifikasi yang umum digunakan adalah centroid, man of maxim, atau dibaca MOM, atau larget of maxim, LOM. Nah, sedangkan TSK sendiri, karena hasil keluarnya sudah berupa nilai numerik, maka tidak diperlukan proses defusifikasi lagi. Kemudian, pada kompleksitas, metode Mamdani dianggap lebih kompleks karena melibatkan manipulasi himpunan fazi dan proses defusifikasi. Sedangkan metode TSK umumnya dianggap lebih sederhana karena langsung menghasilkan nilai numerik tanpa perlu proses defusifikasi yang rumit. Nah, kemudian pada akurasi di metode Mamdani sendiri, akurasi metode Mamdani sangat bergantung pada bagaimana aturan fazi dan fungsi keanggotaan dirancang dan ditaning. Sedangkan pada TSK, metode TSK umumnya dianggap lebih akurat dalam memprediksi nilai keluaran, terutama untuk sistem yang bersifat linear. Nah, kesimpulannya ini ada pada di bawah. Mamdani cocok untuk masalah yang membutuhkan output yang bersifat linguistik atau ketidakpastian tinggi. Sedangkan TSK cocok untuk masalah yang membutuhkan output numerik yang akurat dan
ketika data yang tersedia cukup banyak. Kita lanjut pada soal nomor 5 terkait contoh dari penerapan non-Balni dalam sistem pengendalian suhu ruangan. Nah, sini saya mengambil contoh sebuah sistem pendingin ruangan, yaitu AC, digunakan untuk mengatur suhu ruangan dengan mempertimbangkan suhu ruangan saat ini dan kelembapan udara. Sistem ini menggunakan pendekatan Mamdani untuk menentukan kecepatan kipas dari AC. Adapun perumpamaannya adalah variabel yang saya gunakan yaitu atau input yang saya gunakan yaitu suhu ruangan dan kelembapan udara, di mana suhu ruangan tersebut 28 derajat, kemudian kelembapan udaranya 60%. Aturan himpunan Fuzzy yang ada di sini, suhu ruangan, yang pertama suhu ruangan dingin apabila kurang dari 25 derajat Celcius, kemudian sejuk apabila 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kemudian normal itu dari 30 sampai 35 derajat Celcius, hangat itu lebih dari 35 derajat Celcius. Kemudian untuk variabel input dari kelembapan, rendah itu kurang dari 50%, kemudian sedang 50 sampai 70%, kemudian tinggi itu 70%, lebih dari 70%. Kemudian untuk kecepatan kipas, lambat itu 0 sampai 2 meter per sekon, kemudian sedang itu 2 sampai 4 meter per sekon, kemudian cepat itu lebih dari 4 meter per sekon. Kemudian untuk spesifikasinya di nomor 2 ini ada nomor 2, kemudian spesifikasi suhu. Suhu 28 derajat termasuk dalam kategori normal. Spesifikasi kecepatan kipas, kelembapan 60% itu termasuk dalam kategori sedang. Nah, ini ya karena berdasarkan inferensi atau aturan Fuzzy di nomor 3. Jika suhu hangat dan kelembapan adalah tinggi, maka kecepatan kipas adalah cepat. Kemudian nomor 2, jika suhu adalah sejuk dan kelembapan adalah sedang, maka kecepatan kipas adalah sedang. Nah, jika suhu adalah dingin dan kelembapan adalah rendah, maka kecepatan kipas adalah lambat. Nah, jika suhu adalah normal dan kelembapan tinggi, maka kecepatan kipas adalah sedang. Nah, berdasarkan inferensi dan variabel input yang diberikan yaitu 28 derajat Celcius dan 60% kelembapan udara, kita dapat menarik kesimpulan untuk hasil output Fuzzy untuk kecepatan kipas adalah sedang. Proses defusifikasi mengubah output Fuzzy ini menjadi nilai crisp. Misalnya 3 meter per sekon yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan kipas AC. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 6, yaitu kita diberikan hasil dari inferensi Fuzzy untuk output kecepatan kipas berupa 3 nilai. 3 nilai Fuzzy. Yang pertama ada rendah dalam kurung 0,2, kemudian sedang 0,5, kemudian tinggi 0,3. Nah, gunakan metode centroid untuk menghitung nilai crisp dari output tersebut. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu rumus dari metode centroid itu sendiri, yaitu ini ada rumusnya. Crisp sama dengan sigma dalam kurung x i dikali mu dari dalam kurung xi per sigma mu xi. Nah, yang pertama kita diberikan sebuah nilai Fuzzy, rendah, sedang, dan tinggi. Rendah yaitu 0,2, kemudian sedang yaitu 0,5, dan tinggi 0,3. Nah, untuk menghitung nilai crisp itu sendiri, kita perlu menentukan nilai representatif untuk tiap kategori rendah, sedang, tinggi. Nah, di sini saya memberikan nilai, misalnya untuk kecepatan rendah itu kecepatan kipasnya itu 30 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan sedang 60 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan tinggi itu 90 meter per sekon. Nah, maka dari itu kita masukkanlah nilai-nilai ini ke dalam rumus dari metode centroid itu sendiri, yaitu yang ada pada gambar kedua ini. Crisp value sama dengan 0,2, yaitu merupakan nilai dari Fuzzy rendah, kali 30 ditambah 0,5 dikali 60 ditambah 0,3 dikali 90 per 0,2 tambah 0,5 ditambah 0,3 sama dengan hasilnya
63/1,0 sama dengan 63. Jadi kesimpulannya pada nomor 6 nilai crisp yang dihitung menggunakan metode centroid untuk output kecepatan kipas itu sama dengan 63 meter per second berdasarkan nilai representatif yang kita berikan, 30 meter per second untuk rendah, 60 meter per second untuk sedang, 90 meter per second untuk tinggi. Kemudian kita masuk pada soal nomor 7, yaitu sebuah aturan fuzzy pada sistem inferensi TSK berbunyi, jika suhu tinggi, maka kecepatan kipas sama dengan 2 kali suhu tambah 10. Hitunglah nilai kecepatan kipas jika suhu sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, ini kan rumusnya sudah sangat jelas. Rumusnya adalah 2 kali suhu tambah 10. Nah, kita masukkan saja 25 derajat itu di suhu. Jadi, langkah perhitungannya kecepatan kipas sama dengan 2 dikali 25 ditambah 10. Jadi, ketika suhu adalah 25 derajat Celcius, nilai kecepatan kipas adalah 60 RPM. Ini RPM-nya berdasarkan satuan kecepatan. Kemudian untuk hasil dari 60 itu merupakan 2 kali 5 ditambah 10. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 8. Jelaskan kelebihan dan kekurangan pendekatan Mamdani dibandingkan dengan pendekatan TSK dalam hal efisiensi dan penerapan dalam sistem real time. Nah, dalam efisiensi, metode Mamdani memiliki beberapa kelebihan dan juga TSK juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, untuk kelebihan dari Mamdani itu sendiri, interpretasi yang mudah. Pendekatan Mamdani ini lebih mudah dipahami karena menggunakan aturan linguistik yang mirip dengan pemikiran manusia. Membuatnya lebih intuitif untuk dikembangkan dan diinterpretasikan oleh desainer sistem. Kemudian, fleksibilitas yang tinggi. Mamdani dapat menangani input-output yang bersifat nonlinear dan kompleks, sehingga cocok untuk sistem dengan banyak ketidakpastian atau situasi yang sulit dimodelkan dengan persamaan matematis sederhana. TSK juga memiliki beberapa kelebihan, mulai dari efisiensi komputasi yang tinggi, kemudian pendekatan TSK lebih efisien karena outputnya adalah fungsi linear atau konstan, yang dapat dihitung langsung tanpa proses defusifikasi. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk sistem real time yang membutuhkan perhitungan cepat. Kemudian yang kedua kelebihan dari TSK adalah responnya lebih cepat. Dengan struktur matematisnya, TSK menghasilkan output crisp secara langsung, sehingga mengurangi waktu proses dan peningkatan kecepatan respons sistem. Mamdani dan TSK juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan di metode Mamdani, proses defusifikasi yang kompleks, salah satu kelemahan utama dari pendekatan Mamdani. Perlunya proses defusifikasi untuk mengubah output fuzzy menjadi nilai crisp. Proses ini memakan waktu yang dapat mengurangi efisiensi terutama dalam aplikasi real time. Kemudian, beban komputasi tinggi. Pendekatan ini membutuhkan perhitungan area di bawah kurva output fuzzy yang memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan pendekatan TSK. Kekurangan dari TSK, efisiensi komputasi yang tinggi. Pendekatan TSK lebih efisien karena outputnya adalah fungsi linear atau konstan yang dapat dihitung langsung tanpa proses defusifikasi. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk sistem real time yang membutuhkan perhitungan cepat. Kemudian yang kedua ada respon lebih cepat. Dengan struktur matematisnya, TSK menghasilkan output crisp secara langsung sehingga mengurangi proses dan meningkatkan kecepatan respons sistem. Dan selanjutnya, berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang tadi, kita dapat mengambil secara kesimpulan untuk penerapan dalam sistem real time mana yang cocok. Dari Mamdani sendiri, pendekatan Mamdani kurang ideal untuk sistem real time karena proses defusifikasi yang rumit dan beban komputasi yang tinggi ini dapat menghambat performa sistem yang membutuhkan respon cepat. Seperti pada sistem kontrol otomasi, atau perangkat keras dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian pada TSK, di sisi lain sangat cocok untuk sistem real time karena efisiensi komputasinya yang tinggi. TSK dapat memberikan hasil dengan cepat karena tidak memerlukan proses defusifikasi.
yang memungkinkan penerapan dalam sistem yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti pengendalian robotik atau aplikasi berbasis IoT. Kesimpulannya, pendekatan Mamdani lebih baik digunakan untuk aplikasi di mana pemahaman dan fleksibilitas aturan lebih diutamakan daripada efisiensi. Sedangkan TSK lebih cocok untuk aplikasi real time yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi, meskipun mungkin memerlukan upaya lebih untuk desain awal sistem. Jadi untuk penerapan dalam sistem real time itu lebih cocok untuk metode TSK. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.